Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di Pingan Liotnya bersama host Budol Flat. Masih bersama dengan Ustadz Kuihan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chung ni men ping an yen sen su ze ini beneran. Mudah-mudahan keselamatan senantiasa dicurahkan kepada kita semua, wabil khusus yang hadir dalam acara kesayangan kita, yaitu Ping An Liao Kian. Episode kedua ini, wow Ustadz, sangat oriental sekali dengan pakaian serba merah. Ustadz, Ya, sesuai dengan tagline acara kita nih. ya. Mantap. Dan kita melanjutkan obrolan dari episode sebelumnya nih. Ya. Kemarin kan kita Marifatul Insan ini baru beberapa segmen karena mungkin sekarang finishing touch ya dari si Marifatul Insan sendiri gitu. Ya. Kita jelaskan. Apa ya? Banyak hari ini tuh gejala-gejala tidak ada apa ya, pegangan kan. Pas saya lihat hari ini. Ini bridge dulu nih sebelum kita masuk ke material. Ya. Kita ngobrol dulu aja Tan. Karena dari circle anak-anak muda sendiri, khusus anak-anak muda ya Tan, mereka sudah agak bimbang. Pertama itu, kedua karena tidak ada diskusi tentang keislaman atau tentang ketuhanan, agak repot nih jalur-jalur untuk Ping An Liotnya ini tadi. Obrolan tentang keselamatan ini ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang asal usul diri kita kan. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita sementara ini kita lanjutkan supaya kita jangan sampai disconnect ya. Disconnect. Terputus gitu ya. Nah, manusia ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Betul. Ya. Bahkan ayatnya jelas dalam Quran itu ya. Para sobat Cici Koko yang mendengarkan acara ini, Sobat selamat. ya. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad karomna bani Adam. Yang artinya sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dan kita semuanya adalah anak cucu Adam, Ya, betul. yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini. Begitu. Dan alhamdulillah ya, kita diberi petunjuk oleh Allah lewat Al-Quran ini ya. Manusia itu pada dasarnya adalah satu keturunan. Bahkan dikatakan kana nasu umatan wahidah, Ya. bahwa manusia itu adalah satu umat. Karena dia satu umat, pertanyaannya penciptanya apakah berbeda-beda atau sama? Nah, kalau kita menggunakan akal yang sehat ya, hati yang bersih ya, tentu jawabannya sama ya. Karena yang namanya suku bangsa, bahasa itu adalah casing doang, ya, bukan isi. Kalau isinya ada ruh, gitu. Dimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, cikal bakal anak manusia di muka bumi ini, ya, Allah menciptakan terlebih dahulu ruhnya dulu, dimana seluruh ruh ini dari mulai manusia pertama Adam sampai nanti manusia terakhir menjelang hari kiamat. Menjelang hari akhir itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya alam arwah gitu. Nah, Begitu. Kemudian mengadakan perjanjian. Ya, tepatnya dalam surat 7 Al-A'raf ayat 172. yes. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah mengambil dari tulang belakang ya, daripada anak Adam ya, kemudian bersaksi ruh tadi ya, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Allah bertanya kepada seluruh ruh tadi, alastu birabbikum, apakah aku ini pencipta kalian semua gitu. Kemudian si ruh tadi, cikal bakal manusia tadi ya, mereka menjawab qalu bala syahidna.
Mereka menjawab bahwa kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami semua. Jadi ada perjanjian syahadat di situ. Cuman syahadat di sini menurut ulama disebut syahadat rububiyah atau syahadat zuhriyah atau syahadat keturunan. Yaitu di alam arwah tadi. Nah, ruh ini belum ada identitas. Jadi jenis kelaminnya belum ada, laki-laki atau perempuan belum ada, namanya juga belum ada, jenis kelaminnya belum ada, bahasanya belum ada, suku bangsanya juga belum ada, ibu bapaknya juga belum ada. Jadi no identity aja, no name gitu. Ya, ruh ini. Jadi belum ada identitas. Identitas itu setelah masuk ke alam rahim. Baru ada identitas, bapaknya misalnya bangsa apa, suku bangsa mana gitu. Karena hasil pernikahan itu kan begitu. Jadi waktu di alam arwah itu ya, berbentuk ruh, belum ada identitas. Begitu ya. Alam arwah berarti, terus alam rahim, Ya betul. alam dunia, lalu lanjutnya Alam barzah ya. Alam barzah itu kayak waiting room. Oke. Jadi kamar tunggu, nunggu sampai nanti hari kiamat. Nah, Secara detailnya berarti Begitu, ya. Kita borok-borok kita ingat ya, kita pernah bersahadat. Ya. Betul kata Ustaz tadi. ya makanya harus diingatkan karena manusia itu kata Nabi, ya, Kullu ibnu Adam mahwal khoto wa nisyan, bahwa setiap anak Adam itu khoto, ya, tempatnya salah, dan tempatnya nisyan, tempatnya lupa. Jadi manusia itu punya satu kelemahan. Khuliqal insanu do'ifan, kata Allah dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 28. Diciptakan manusia itu dalam keadaan do'if, dalam keadaan lemah. Kelemahan manusia itu banyak salah dan banyak lupa. Nah itu, ketika banyak salah ada kuncinya, ada obatnya ya, supaya jangan salah terus. Maka harus tafakur, berpikir ya. Jadi instrumen berpikir kita itu apa? Akal. Manfaatkan akal itu lewat pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi itu untuk mencapai pengetahuan. Begitu. Karena kalau manusia tidak ada pengetahuannya, ya, tidak ada ilmunya, gitu, maka tidak ada kemuliaan. Karena salah satu kemuliaan itu di samping iman, percaya kepada Sang Pencipta, juga ada basic keilmuan, pengetahuan. Itu yang membuat manusia menjadi mulia, akhirnya bisa melaksanakan amal soleh. Karena kalau tanpa iman dan ilmu tidak ada amal soleh. Nah, ini jadi kita ini dulunya itu kan berasal dari air yang hina nih. Betul. Nah, air yang hina ini bisa jadi mulia ketika kita beriman dan berilmu, melaksanakan amal soleh, baru mulia. Tapi kalau kita tidak ada imannya, tidak ada ilmunya, bagaimana kita bisa jadi mulia? Tetap hina, bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah itulah, bisa lebih hina daripada kucing gitu. Naudzubillah, apa kita mau ya, disejajarkan dengan seekor kucing gitu? Nah ini yang harus kita sadari. Jadi obrolan kita ini menyadarkan kita sebagai manusia, apa tugas kita di dunia ini. Ketika Allah menciptakan kita kan tidak main-main gitu, pasti ada tujuannya. Apalagi makhluk yang paling mulia gitu. Nah, begitu. Kita sambung di episode sebelumnya kita ngebahas apa apa amalan kita di dunia untuk menjelang hari akhir kelak. Menunggu di waiting room ya. Betul. Kita coba digging, kita coba gali. Apa sih alam akhirat itu? Betul. Kita mulai dari mengenal diri dulu supaya kita mengenal Sang Pencipta. Dari mana kita berasal, yang tadi saya ceritakan di alam arwah dulu. Kan begitu? Masuk ke alam rahim. Nah, di alam rahim ini kita berada dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Semua sama. Kalau misalnya Kang Opet punya tetangga orang Nasrani atau yang tidak sebangsa dengan Kang Opet, misalnya bangsa Negro atau siapapun, kalau kita tanya dari mana Anda berasal, dari perut ibunya pasti. Iya, rahim kan. Berapa lama? 9 bulan. Kenapa bisa sama? Padahal suku bangsanya beda, bahasanya beda, ibu bapaknya lain, betul?
Tapi kenapa bisa sama di perut ibunya 9 bulan 10 hari? Karena penciptanya itu sama, itu Tuhan yang satu itu. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Walaupun kita banyak berbeda keyakinan, ya, berbeda agama dan sebagainya, latar belakang, tapi penciptanya itu sama itu. Yang satu itu bukan yang bermacam-macam gitu. Kalau ciptaannya beraneka ragam, kalau penciptanya satu macam. Satu ya. Iya, bahkan unik Pak. Qul huwallahu ahad. Kalau dalam bahasa Mandarinnya ya, dikatakan niswa ta'an la setu itu. Jadi artinya katakanlah oleh engkau bahwa dialah Allah yang esa, yang tidak beranak, tidak berbapak, apalagi berkakek. Ya, tidak. Maka di sambungan ayat tersebut ya, dalam ayat 3-nya dikatakan lam yalid walam yulad. Tapu chansen ye fei pei chansen. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bahkan ujung ayat dikatakan walam yakulahu kufuwan ahad. Ui setata twaiten, tidak ada yang menyerupai dia, unik gitu. Jadi penciptaannya yang beraneka ragam. Tapi kalau penciptanya unik satu-satunya. Satu ya. Tidak terbagi itu, tidak tergantikan sama yang lain. Itulah sang pencipta yang meminta kesaksian kita ketika di alam arwah semuanya itu. Sebelum masuk ke alam rahim 9 bulan 10 hari dalam perut ibu kita. Nah, sang jabang bayi ketika 9 bulan 10 hari dalam ibu kita itu kan berproses. Ya, kamu kan tahu nggak? Berprosesnya itu dalam berapa lama? Berapa periode? Nah, pengen tahu jawabannya? Kedokteran ya tadi ini ya. Kedokteran Ya, bukan soal kedokteran ini, asal usul manusia, genetika. Ya, betul. Dari mana kita tahu berapa periode kita berada dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari itu dibagi berapa periode? Ternyata jawabannya adalah dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang kita baca. Kalau kita orang muslim kan belajar alif ba ta satu sampai huruf ya, betul? Jumlahnya berapa itu? Dari alif sampai ya itu, sampai tahu jumlahnya berapa? 28. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, 28 ini ketika kita membaca dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah menyatakan bahwa ketika membaca kita satu huruf diberi pahala 10 pahala. Betul? Betul nggak? Berarti 28 huruf kali 10 berapa? 280. Betul? Angka 280 ini adalah 9 bulan 10 hari itu. Nah, bagaimana buktinya? 9 dikali 30 berapa? 270 hari ditambah 10 hari kan 280 hari dalam perut ibu kita. Matematis ya kan? Nah, itulah lambang daripada huruf hijaiyah itu. Kita dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari itu huruf hijaiyah itu. Semua manusia sama. Maka dikatakan dulu waktu saya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum belajar Islam, kita bingung kan ada hadis Nabi yang mengatakan ya kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang artinya setiap bayi yang dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan Islam. Aneh, saya kan dulunya orang tua saya Konghucu, saya lahir Konghucu, kenapa dikatakan Islam? Saya waktu itu belum mengerti. Tapi setelah kita pelajari Islam, pelajari hadis Nabi, ucapan Nabi tadi, akhirnya saya mengerti tentang asal usul manusia ini. Oh, kenapa dikatakan Islam? Maksudnya dalam keadaan Islam itu artinya dalam keadaan suci, karena kita sudah bersyahadat waktu di alam arwah itu. Sistem. Ya. Kemudian kenapa kita jadi Konghucu? Kenapa kita jadi Nasrani? Ibu bapak kita yang mendidik kita jadi Nasrani, jadi Konghucu. Bukan kitanya, kalau dari sononya bukan itu gitu. Pabriknya. Nah, kalau dari pabriknya mah gitu. Jadi lingkungan yang merubah kita. Nah, inilah yang terjadi ya. Jadi kalau kita mengenal diri, asal usul diri, kita ketemu Tuhan kita. Makanya ada pepatah mengatakan kita tidak akan pernah mengenal siapa pencipta kita kalau kita tidak mengenal diri kita dari mana gitu. Dari situ dulu awalnya. Nah, setelah itu ketika dalam perut ibu 9 bulan 10 hari itu kita kan harus bertumbuh ya. Ya, harus berkembang kan. Dari air mani tadi kemudian menjadi embrio kan, menjadi sigot. Dikatakan kalau dalam bahasa genetikanya, kalau dalam Quran itu dikatakan alaqah kan, segumpal darah itu. Nah, sang jabang bayi tadi konsumsi apa?
ternyata setelah kita ketahui sang jabang bayi itu kan belum tumbuh gigi kan. Belum, waktu di perut ibu kan belum ada giginya, belum nggak? Belum ada lidah atau pencernaannya kan belum ada, belum sempurna. Maka dia konsumsi apa? Ya lewat tali ari-ari itu. Makanan. Nah, dialirkan lewat darah ibu. Jadi si sari-sari makanan itu dialirkan lewat tali ari-ari itu lewat darah ibu kita. Jadi kita ini minum darah ibu kita. Tapi bukan keturunan Dracula ya. Kan penghisap darah sebutnya kan. Ternyata kita ini dulu itu 9 bulan 10 hari itu kita ini menyedot darah ibu kita. Ya, makanya jangan salah. Ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa salah satu ya, idza mata ibnu Adam in qata amalahu. Ketika anak Adam itu meninggal, semua amalnya terputus. Ila salasin, kecuali 3. Nah, salah satunya itu waladun sholihun yadulahu, yaitu doa anak yang soleh. Kenapa dikatakan doa anak yang soleh itu sampai kepada orang tuanya? Karena ada darahnya. Jadi ilmiah sekali. Jadi mulai dikandung sampai Iya, walaupun ibu kita sudah meninggal, ayah kita sudah meninggal, tapi darahnya baik ayah maupun ibu masih ada dalam diri kita, mengalir. Nah, itulah yang akan menyambungkan doa kita kepada orang tua kita. Masya Allah, ya Allah. Menarik ya. Iya, begitu ya itu. Nah, setelah kita minum darah ibu kita kan warnanya merah kan? Tuh. Setelah kita lahir ke dunia ini, kemudian Allah memerintahkan, ya, memerintahkan apa? Untuk disusui. Nah, makanya ada istilah menyusui kan? Tuh. Itu yang dikatakan dalam Quran itu susuilah ya selama 20 bulan 20 hari. Itu dalam surat 46 ayat 15. Kemudian dalam surat 31 ayat 13 dan 14-nya dijelaskan sampai 2 tahun maksimal. Ya, menyusui itu, disapih disebutnya itu kalau bahasa Indonesia itu. Nah, ketika disusui itu selama 20 bulan 20 hari itu dengan air susu ibu, tapi warnanya sudah bukan merah lagi, jadi putih. Betul? Jadi putih kan? Putih. Kenapa jadi putih? Karena kalau bayi itu ya masih dihadapkan warna merah, dia akan jijik melihatnya, tidak mau minum. Akan baik kan saya juga ngeri ya. Ya, sekarang kan banyak juga orang yang kalau lihat darah itu kan pingsan. Iya. Maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya, Allah menyulap gitu. Yang tadinya darahnya warna merah disulap sama Allah jadi putih. Setelah melewati tete seorang ibu, kan jadi putih kan? Ya, Padahal kalau kita ingin membuktikan ya, dan ASI itu kalau kita simpan selama 24 jam itu akan berubah warnanya jadi merah lagi. Dan memang itu darah ibu juga. Jadi selama 20 bulan 20 hari kita disusui oleh ASI itu, kita minum darah ibu kita juga. Jadi total general 9 bulan 10 hari ditambah 20 bulan 20 hari kita minum darah ibu kita selama 30 bulan. Kalau udah ditambah itu jadi 30 bulan. Makanya kenapa setiap 1 tahun sekali kita sebagai umat Islam ya ini, nah, supaya kita sebagai pengetahuan saja, itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dalam 1 tahun. Itu ada 1 bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan itu kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan saum, ibadah kepada Allah, ya, mengkhususkan diri, ya, memperbaiki diri 30 hari. Nah, dan Quran yang diturunkannya juga 30 juz lagi. Luar biasa ini. Masuk lagi. Nyambung. Kemudian fitrahnya juga sama, surat 30 ayat 30. Surat 30 surat Rum ayatnya juga 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifan. Hadapkanlah dirimu, wajahmu ke dalam agama yang sesuai fitrah. Nah, al-Islam itu kulu maludi al-fitrah itu. Jadi sambungannya ke situ. Makanya keluarlah angka 30 itu. 30 juz, 30 bulan kita berada dalam perut ibu kita, disusui oleh ibu kita, diberi oleh darah ibu kita yang warna merah dan putih itu selama 30 bulan. Kemudian 30 juga menunjukkan 30 hari kita melaksanakan saum selama bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu ya
Kalau dalam penanggalan 12 bulan itu jatuh pada bulan ke-9 lagi. Masuk lagi. Iya, dalam rahim itu. Nah, ini tidak banyak orang yang mempelajari. Nah, ini peradaban manusia sebetulnya. Ya, kalau orang mengenal ini, insya Allah dia akan mengenal siapa Allah itu, Sang Pencipta yang sebenarnya, begitu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini pengen menjadi orang yang ping an liao tian, ya, menjadi orang yang selamat dunia akhirat, ya kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita yang sebenarnya. Masa selama-lamanya kita sampai meninggal tidak mengenal pencipta kita sendiri? Kita tidak seumur hidup tidak pernah mengenal ibu bapak kita aja kita udah sengsara, betul? Iya. Apalagi tidak mengenalkan Sang Pencipta yang menciptakan ibu bapak kita, nenek moyang kita semua diciptakan oleh Allah. Ya. Itu sengsara sekali kita pada saat nanti di akhirat kalau kita tidak mengenal pencipta kita sendiri. Iya. Karena yang akan bisa menyelamatkan kita adalah Sang Pencipta itu. Makanya doanya jelas, Kang Opet. Allahumma anta salam. Engkaulah yang menyelamatkan aku, engkaulah yang menyelamatkan Sang Penyelamat, bukan siapa-siapa. Jadi sebetulnya juru selamat itu adalah Allah sebetulnya. Cuma kenapa para nabi dikatakan juru selamat? Karena dia menjadi orang yang diwakilkan gitu oleh Allah untuk menyelamatkan manusia supaya manusia mengenal Sang Pencipta itu, mengenal tauhid itu, supaya beriman pada Allah. The messenger. Nah, the messenger itu yang ditugaskan begitu. Maka dikatakan juru, ada jurunya di depannya. Kalau keselamatan itu sendiri ya Allah yang akan bisa menyelamatkan kita. Begitu. Sistematis, Ya. menarik. Ini nggak kepikiran juga sama dengan apa ya orang-orang yang saya tidak percaya Tuhan. Ya. Silahkan saja ya kan. Betul. Tapi ketika Anda mendengarkan podcast ini, Ya. hitungannya jelas. Ya betul. Hitungan Makanya ya ini Kang Opet nih juga kepada Koko dan Cici dan juga kepada sobat-sobat semuanya ya, Akang Teteh dan sebagainya seterusnya. Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang Islam. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Oke. Sebab kalau Quran diturunkan hanya untuk orang Islam toh, berarti orang non Muslim tidak boleh belajar Islam Oh, itu juga ya kan? atau tidak boleh baca Quran. Salah besar. Quran itu diturunkan justru untuk manusia. Untuk manusia. Bukan untuk, karena dalam Qur'annya juga jelas sekali. Hudalinas. Saya udah lintas. Ya, betul. Ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan petunjuk lil Arabi untuk orang Arab saja, tidak dikatakan begitu. Ya, Manusia ya. bukan satu kaum, untuk seluruh manusia. Jadi orang Chinese bisa belajar Quran tanpa harus masuk Islam dulu, boleh. Ya, saya katakan begitu. Ya. Sebab kalau begitu nggak open, nggak terbuka. Nggak Al-Fatihah dulu ya. Nah, iya, harus dibuka dulu, didiskusikan. Diskusi. Apa sih isi Quran itu? Ya. Apakah Quran itu hanya konsumsi untuk kaum tertentu saja? Tidak, Quran itu untuk semua orang yang mau mendengar. Yang selama manusia punya akal untuk berpikir, selama manusia itu punya hati. Nah, yang punya hati dan punya akal itu diperkenalkan oleh Allah untuk bisa mengenal siapa penciptanya. Itu lewat Quran. Guidance of life ya. Dan 30 juz tadi bagian daripada kita. Begitu. Iya. Ya. Bukti yang lain, Pak Opet, masih ada bukti yang lain. Di mana ketika Allah menciptakan manusia dalam perut ibu seorang ibu itu, Allah kasih tanda. Tandanya itu ada di telapak tangan kita, yaitu Asmaul Husna. Iya. Jadi kalau para sahabat yang mendengar podcast ini, sahabat lihat tangan kanan Anda itu ada huruf 18 yang di sebelah kanan, dan belah kirinya ada huruf 81. Coba lihat. Ya. Oh iya, dalam bahasa Arab berarti Ya, tapi dalam bahasa Arab hijaiyah itu, betul? Ya. 18 dan 81 itu di jumlah 99. Nah, 99 itu kalau dalam Quran itu dinamakan dengan Asmaul Husna, nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala yang harus dikenali, ya, harus kita makrifati, ya, terhadap nama-nama tersebut. Kalimat tauhid gitu. 99. Nah, jadi kalau Pak Kang Opet punya tetangga misalnya orang Nasrani atau orang Konghucu, sama. 99 ya. Iya, tidak tertulis dari bahasa Chinese, enggak. Bahasa Quran yang tertulisnya itu. Iya, Angka 18 dan 81 itu bukan bahasa yang lain, berarti universal. Betul? Nah, ini bukti yang jelas, bukti yang nyata, yang bisa kasat mata bisa dilihat. Apakah kita masih tetap mengingkari itu? Gitu.
Nah, kalau misalnya orang Sunda teh mah piraku kacida. Piraku kacida. Gitu kan, berarti Allah sudah dibuktikan begitu hebatnya. Al-Quran Ya. diciptakan bukan hanya untuk orang Islam. Silakan mempelajarinya ya. Silakan mempelajari tanpa harus masuk Islam dulu. Tapi yang lebih berbahaya ketika kita Islam tidak membaca Al-Quran. Oh, itu lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi itu ya. Kita sebagai orang Muslim sudah mengaku Muslim, sudah mengucapkan dua kali syahadat, tapi kita tidak pernah membuka Al-Quran dalam hidup kita. Nauzubillah, atau bisa buka Qurannya cuma sebeduk sekali misalnya, Iya. setahun sekali dan sebagainya. Aduh cilaka banget. Itu teh apa kompas gitu. Ya, padahal pengen selamat kan? Nah, jadi selamat itu ada caranya. Ya, kalau kita merubah diri kita, merubah karakter kita, merubah kebiasaan kita, maka Allah pun akan memberikan jalan keselamatan itu. Oke. Ping and ping ya. Iya. Itu akan terjadi betul-betul. Selamatnya bukan hanya di dunia saja, Ya. sampai ke akhirat. Jadi langgeng. Ya. Ya kan kita cari yang langgeng, bukan yang fana. Begitu. Ada satu pertanyaan nih dari sobat selamat. Ya. Perbedaan antara mengenal diri secara fisik dan mengenal diri secara spiritual. Ya, jelas tadi sebetulnya sudah, kalau kita sudah dijawab mengikuti ya podcast kita beberapa hari lalu dan hari ini itu sebenarnya sudah terjawab. Tapi saya jelaskan lagi lebih detail lagi ya. Bagaimana perbedaan antara mengenal diri secara fisik dan mengenal spiritual. Nah, kalau spiritual itu kan berhubungan dengan ruh tadi. Ruh. Kalau fisik jasad. Oh iya. Nah, betul. Nah, ketika Allah menciptakan ruh tadi di alam arwah, kemudian masuk ke alam rahim kan, Ya. disatukan antara spiritual, ya, spiritual ruh tadi disatukan dengan jasadnya, ditambah satu lagi nafsun. Oke, nafsu ya. Ya, jadi ada 3. Itu yang dikatakan dengan jiwa. Soul ya. Nah, jiwa soul itu melahirkan mentality, mental. Makanya ada ilmu juga mengatakan sakit mental, kan katanya begitu. Ya. Yang sakit itu jiwanya. Beda dengan ruh. Kalau ruh itu spiritual. Sakit itu kan. Ya, ruh itu suci. Nah, ini yang disebut dengan hati nurani, Asmaul Husna itu. Tapi ini harus dilatih, Kang Opet. Kalau misalnya nggak dilatih, dibenamkan, hawa nafsunya yang menguasai, maka ini lambat laun akan seperti cermin itu akan buram. Maka harus dibersihkan. Kalau supaya cermin itu jangan buram kan dibersihkan. Nah, dibersihkan supaya kotorannya itu hilang. Nah, itu yang dikatakan Imam Ghazali itu hati itu ibarat cermin gitu. Kalau dibiarkan kotor nanti akhirnya jadi gelap. Sehingga Asmaul Husnanya tertutup. Yang ada hawa nafsu. Ya. Begitu. Nah, hawa nafsu itu apa? Daya hidup. Kalau kita nggak punya nafsu, tidak punya keinginan. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat nggak ada nafsunya. Sudah saja seperti itu ya sistem. Karena tidak ada nafsunya, maka malaikat tidak ada keinginan. Kalau dia sujud kerjaannya sujud aja sepanjang zaman malaikat lah. Iya. Tidak ada rasa bosan, tidak pernah ngeluh. Ya. Coba kalau manusia disuruh sujud berjam-jam, pasti ya. Kang Opet juga pasti akan mengeluh. Pada regel. Ya, kan beda itu. Ya, jadi dari struktur kejadiannya dia udah berlainan. Gitu. Ada malaikat dengan manusia. Karena manusia punya hawa nafsu itu. Nafsu ini ada fungsinya. Fungsi nafsu itu adalah untuk kemajuan. Kalau orang tidak punya keinginan, mana ada kemajuan. Nah, kemajuan itu yang akan melahirkan peradaban manusia. Betul. Nah, peradaban manusia berkembang. Beda dengan peradaban sapi atau peradaban domba. Ya. Jadi zaman dulu domba dan sapi ya makan rumput. Dari segi makanan saja, tidak berkembang. Zaman Nabi Muhammad, domba dikasih rumput. Zaman sekarang juga sama rumput. Gak ada perkembangan. Tapi kalau manusia Terus berkembang. terus berkembang. Jangan dulu mungkin ya makannya kurma, zaman sekarang bukan kurma lagi, Pizza Hut segala macam berkembang. Dan bahkan ada cireng dan segala macam. Begitu, ya. Cibai. Ya, macam-macam karena berkembang dari segi makanan, belum dari segi pakaiannya, Ya. belum dari segi bahasanya, Ya. belum dari segi seninya dan sebagainya dan budayanya. Berkembang terus sesuai dengan peradaban masing-masing daripada suku bangsa itu beraneka ragam. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal.
Ya, tapi yang paling mulia tetap inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan karena casingnya itu, ya, bukan karena bajunya. Gitu. Kalau yang namanya suku bangsa, kulit warna, jenis kelamin itu cuma baju. Kalau baju itu nanti satu saat akan ditanggalkan oleh kita. Bukan hakikatnya itu. Ya, begitu. Kita cek pertanyaan selanjutnya nih, Tan. Apa saja indikator bahwa seseorang telah berhasil mengenal dirinya, Tan? Itu kan Tanda-tanda betul. mengenal. Tandanya gampang. Itu akan berubah. Karena dia sudah mengenal diri, itu dia akan mengenal Sang Pencipta. Dengan begitunya dia akan mengenal apa tujuan hidup itu. Apa visinya ya? Nah, kemana dia akan menuju, maka dia akan merubah cara hidupnya. Dia sudah tidak lagi memiliki prinsip hidup aku mangke, bagaimana nanti aja. Sudah tidak seperti itu. Orang beriman itu punya visi. Hidup itu sekali, enggak gitu Hidup ya? itu harus meaningful, punya makna. Betul. Gitu. Betul. Kalau kita hidup itu punya arti, punya makna, bagaimana caranya supaya hidup itu punya makna? Dia harus punya iman. Iman itu apa? Visioner. Tujuan. Punya tujuan. Gitu. Lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua yang dikerjakannya adalah ikhlas, bukan keterpaksaan. Semuanya ikhlas karena ibadah, karena pengabdian kepada Sang Pencipta itu. Nah, ini yang paling bagus. Kalau hidup sudah seperti itu, insya Allah akan menemukan kebahagiaan hakiki. Karena hidup itu diabdikan kepada Sang Maha Pencipta yang maha besar, yang tidak akan pernah mati. Dia akan senantiasa hidup. Betul? Bahkan dia yang mematikan dan menghidupkan. Bayangkan luar biasa kan? Kalau kita sudah mengabdi kepada Sang Maha Kuasa ini, Sang Maha Rahman ini, hidup kita pasti akan bahagia. Otomatis nggak akan ada chaos ya, Tan ya? Tidak, kan dia sudah memerdekakan dirinya. Ibadah dan Jadi tujuan sebetulnya hidup. tauhid itu adalah proses memerdekakan diri. Jadi kalau kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita belum bertauhid kepada Allah. Belum merdeka. Belum merdeka, kita masih dijajah oleh nafsu kita. Tapi kalau sudah kita bertauhid kepada Allah, membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu, maka kita menjadi orang yang merdeka. Jadi disebut merdeka itu kalimat la ilaha illallah itu sebetulnya. Kalau orang kita mengerti gitu. Itu banyak orang yang mengucapkan tidak mengerti apa yang diucapkan. Itu masalahnya. Makanya harus kasih pengertian lewat podcast kita. Kembali lagi kepada obrolan tentang keselamatan. Apa yang disebut dengan keselamatan itu? Begitu. Banyak arti banget nih. Ya. Merdeka. Jadi sekali lagi perubahan, ada perubahan. Makanya kenapa dalam Quran ada istilah begini, beriman, berhijrah, berjihad. Tahapannya itu. Sebab kalau sudah punya visi iman, maka Anda harus hijrah. Bagaimana hijrah itu? Ilmu. Digging. Hijrah itu ilmu. Datang ke majelis taklim. Oh, saya belum bisa ngaji. Dengarkan. Ngobrol ya. Anda kan bisa dengar, walaupun nggak bisa baca juga. Dengarkan apa yang dikatakan. Pelajaran apa yang disampaikan oleh seorang guru. Dengarkan, resapkan dalam jiwa dan sanubari kita. Kita olah dalam diri kita. Kita punya akal, kita punya hati. Diolah sama kita. Walaupun kita belum bisa baca, tapi kita bisa mendengar, diresapi. Itu dulu. Ya, tapi kan harus ada perbaikan. Jangan seumur-umur nggak ada yang unggul mendengar terus, nggak bisa baca-baca sama sekali. Mulai belajar, betul? Mulai belajar, berusaha. Dan berjihadnya gimana? Itu hijrah. Nah, hijrah itu adalah semangat spirit of change, semangat untuk berubah. Ya, sebab kalau kita sudah berubah, nasib kita akan berubah, Kang Opet. Udah pasti. Begini-gini aja ya, Tan ya? Enggak, karena kitanya berubah. Nah, setelah berubah baru diikuti dengan jihad. Apa? Jihad itu kesungguhan, konsistensi. Di situ ada. Konsisten. Iya. Jadi kalau tidak cukup hanya hijrah, semangat berubah tapi tidak konsisten, ya luntur lagi baru sehari seminggu juga. Hijrah sih bisa aja gitu. Tapi kalau nggak diikuti dengan jihad kesungguhan ya tidak konsisten. Artinya tidak tuntas. Jadi dengan kata lain, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas gitu. Jadi kerja kerasnya itu iman gitu ya, betul. Nah, kerja cerdasnya dengan ilmu, hijrah, betul.
kerja tuntasnya itu dengan konsistensi. Jadi nyambung semua gitu. Dengan jihad itu, maka Allah mengatakan ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan the winner, kemenangan. Ketika beriman, berhijrah, berjihad. Cuman kan kebanyakan orang setelah beriman tidak di follow. Jadi akhirnya imannya itu lemah karena tidak ada ilmunya. Lama-lama jadi akhirnya kembali ke belakang. Itu yang disebut dengan irtadu, artinya murtad, kembali ke belakang. Itu maksudnya. Murtad itu secara hakiki. Karena stepnya teh hanya disampaikan hijrah nih teh. Karena kemarin saya lihat gerakan-gerakan hijrah banyak nih. Pas mau naik ke jihad ya konsisten. Ngantuk lagi kan. Ya memang karena ujiannya sangat berat. Ya kenapa bisa berat? Karena mungkin waktu di tahap imannya itu fondasinya tidak kuat. Nah ini butuh seorang pembimbing, butuh seorang mentor. Kalau Nabi Muhammad kan ada mentornya, malaikat Jibril. Kalau kita gimana mentornya? Sekarang kan begitu. Qurannya mungkin ada Qurannya, tapi siapa yang akan bisa menjelaskan? Mentornya, pembimbingnya. Itu mungkin kalau menurut ahli tasawuf dikatakan murabi ya. Nah, murabinya siapa? Pembimbingnya harus ada yang betul-betul paham tentang Islam, paham tentang iman, akidah Islam, paham tentang syariat Islam, paham juga tentang akhlak Islam. Jadi keseluruhan Islam ini dia pahami. Nah itulah yang dipantas menjadi mentor kita, pembimbing kita. Memang dari zaman ke zaman semakin sulit dicari itu. Iya. Ya betul. Semakin sedikit. Tapi masih semakin sedikit, tapi masih ada gitu. Kalau kita pandai untuk menemukannya, mengolahnya, pandai mencari, gitu. Konsisten itu yang susah. Pertanyaan selanjutnya nih Tan. Oke. Apa dampak seseorang yang telah berhasil mengenal Tuhan dan dirinya kepada masyarakat? Nah, dampak kepada masyarakat tadi kan dikatakan kan sudah berubah akhlaknya nih. Ya. Karena dia ingin menjadi orang yang memiliki makna dalam hidup, maka dia harus bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi mengatakan khairun nas ya nafa'u linas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Maka dia di samping dia bermakna, dia harus meaningful. Di samping dia meaningful, harus berguna, useful dong. Useful. Betul nggak? Betul. Maka dia tingkatkan amal solehnya. Gitu kan? Setelah dia punya iman, punya ilmu, yang ketiga apa? Amal soleh. Semakin banyak amal kebaikannya. Gitu. Tidak cukup hanya dengan beriman, berilmu saja, amalnya kurang. Berarti dia itu belum sampai bermanfaat untuk dikatakan tadi untuk sosial masyarakat lainnya. Bermanfaat untuk orang lain, tapi jangan memanfaatkan orang lain kata dia. Nah, itu beda lagi itu. Ya, yang spiritualnya masih ada masalah itu. Ya, betul, spiritualnya masih yang tadi dikatakan Imam Ghazali itu spiritualnya itu seperti cermin yang banyak debunya gitu. Nah, itu yang harus dibersihkan dulu nih. Wah, bagaimana cara membersihkannya? Kita jangan sampai dalam ketika mempelajari agama, jangan kita subjektif dulu, harus objektif. Kita buang semuanya. Kosongkan dulu. Ya. Kita bertobat dulu. Bertobat artinya. Kembali dulu kepada Allah. Ya, ada kemauan untuk kembali kepada Allah. Nanti Allah bersihkan. Ya, betul. Tapi niat kita harus kuat. Makanya beda antara niat dengan tekad. Jadi harus ada azam. Azam itu tekad. Nah, itu bedanya niat dengan tekad itu. Jadi kalau azam itu lebih tinggi daripada niat. Kalau sekedar niat aja, seperti kamu misalnya besok mau ke Jakarta, udah aja niat. Itu hanya sekedar keinginan kan. Tapi kalau tekad beda. Sejak pagi kamu udah mempersiapkan diri. Ya udah prepare. Jam sekian segala macam udah disiapkan. Siapa yang akan menjemputnya, siapa ini. Nah itu baru bertekad namanya. Seperti mau naik haji tapi nggak ada keinginan untuk nabung. Itu mah bukan azam, itu cuma niat doang. Pengen naik haji tapi nggak ada kemauan untuk bertekad. Tidak pernah nabung, tidak pernah, itu bukan hanya sekedar niat tapi tidak ada azamnya, tidak ada tekad, tidak akan mungkin terwujud lamanya juga. Kemauan nabungnya juga nggak ada itu, gitunya. Nah itu istilahnya seperti itu. Ya jadi beda ya antara niat dengan azam, tekad. Nah, jadi orang muslim itu kalau pengen berubah hidupnya yang tadi bermanfaat tadi, dia harus punya tekad. Ya, para nabi itu semuanya yang sukses itu punya tekad semua. Ya. Nabi dan Rasul yang ulul azmi yang memiliki, dikatakan ulul azmi itu kenapa? Memiliki tekad yang kuat. 5 nabi dan Rasul. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Itu ulul azmi. Di antara 25 nabi dan rasul itu ada yang paling utama, ini yang 5 yang memiliki tekad yang kuat. Karena cobaan tantangan hidupnya sangat besar. Ya, melawan tiran semuanya. Nabi Muhammad melawan tiran, Nabi Musa tiran juga sama. Ya, buas-buas lagi, kejam-kejam. Betul. Nabi Nuh sama. Ujiannya berat semua. Nabi Nuh tuh dakwah, pengen tahu, dakwah selama 900 tahun, pengikutnya cuma 8 orang. Bayangin, 11 orang dengan ininya, dengan beberapa yang masuk ke dalam kapal itu. Itu dalam sejarah kan begitu. Betul. Bayangin, dakwahnya 900 tahun, pengikutnya cuma nggak lebih dari 20 orang. Kalau kita udah stres, nggak mungkin. Baru setahun 2 tahun nggak ada pengikut juga kita udah bubar yayasan kita kan. Bayangin yayasan dakwahnya dibubarin. Kan ya boro-boro bisa seperti Nabi karena memiliki tekad yang kuat. 900 tahun juga bertahan luar biasa. Ya betul. Kalau Nabi Lut kan lain lagi. Kapok Nabi Lut kan, akhirnya dia kembali kan. Apa yang terjadi? Allah kasih hukuman, ditelan sama ikan itu. Nabi Yunus, ya kan? Ya, bukan Nabi Lut, Nabi Yunus ya, di ikan meninggalkan umat. Beda, makanya Nabi Yunus tidak termasuk ulul azmi. Itu bedanya. Jadi yang ulul azmi yang topnya ini, yang memiliki tekad paling berat. Jadi semua para nabi dan rasul juga ada tingkatannya, ada makom-makomnya. Tidak semua sama. Kenapa Allah menciptakan berbeda-beda supaya kita tahu bahwa kita ini punya jenjang gitu, punya tingkatan gitu. Setiap orang itu punya tingkatan jenjangnya gitu. Jenjang kita ada di mana gitu. Ini yang mungkin menurut ahli tasawuf yang disebut dengan makom ya. Makom kata ahli tasawuf itu begitu. Kehidupan di dunia. Jadi ada makomnya Dan akhirat ya tadi ya. Betul. Berarti setelah apa yang kita tanam di dunia, ya kita akan bertanggung jawab di akhirat. Kemudian yang terakhir, kita juga harus mengenal diri itu, mengenal sifat-sifat kita yang buruk. Manusia itu punya sifat buruk. Nah, ada 7 sifat buruk manusia yang paling utama. Yang pertama, khuliqal insan do'ifan. Manusia itu lemah sebetulnya. Cuma merasa diri kuat. Nah ini penyakit manusia. Padahal sebetulnya lemah manusia itu. Menutupi kelemahannya dengan rasa kuat. Karena dia itu lemah, dia butuh yang kuat kan, untuk memperkuat dirinya. Siapa yang kuat tuh? Yang maha kuat, yaitu Allah. Allahus Somad. Maka kalimatnya juga, Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk. Dalam kalimat surat Al-Ikhlas itu, jangan kita cuma bisa menghafal tapi tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Karena kita lemah, kita gantungkan diri kepada yang kuat. Kepada siapa menggantungkan diri? Kepada Allah. Sudahkah kita menggantungkan diri kepada Allah dalam hidup ini? Kadang-kadang kita hanya bergantung kepada jabatan, bergantung kepada duit. Ya, bukan kepada Allah. Ya lemah tuh. Lemah terus. Bergantung pada jadwal. Begitu uangnya susah didapat, stres. Betul. Apalagi putus asa, naudzubillah min dzalik kan? Ya, karena tidak bergantung kepada Allah masalahnya. Betul. Berarti artinya kita lemah sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, manusia itu di samping lemah juga kata Allah, ya, innal insana, ya, juga ajulan itu pengen tergesa-gesa. Rusuh. Innahu kana ajulan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Ini kejelekan manusia. Pengen instan. Pengen sesuatu itu pengen segera didapatkan. Padahal sebetulnya harus proses. Ya. Kenapa sekarang banyak kejahatan hari ini? Karena pengen instan semua. Pengen cepat kaya. Pasti berbuat jahat. Gak ada ya kalau kita menggunakan cara yang berproses, cara yang halal, tidak ada yang ujung-ujung. Betul? Betul. Kita pengen buah yang enak pun dari mulai biji dulu. Ditanamnya berapa tahun itu? Harus disirami, dipupuk. Kalau gak dikasih pupuk, gak disirami, ya gak akan jadi. Instan ya. Betul. Itu alam semesta mengajarkan itu. Dan sekarang kalau kita pengen menjadi orang beriman harus dipupuk dari kecil. Dari awal. Betul nggak? Kalau nggak dipupuk dari awal mana mungkin kita bisa jadi orang beriman. Iman juga harus dipupuk.
Maka Nabi mengatakan al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang-kadang berkurang. Kita kebanyakan apalagi nggak dipupuk ya banyak berkurangnya, bahkan bisa jadi murtad. Hilang. Nauzubillah dari kan begitu. Ya, itu yang kedua. Ya tergesa-gesa, segala sesuatu pengen cepat. Maka yang terjadi adalah kedurhakaan, kemaksiatan. Ya, itu keburukan manusia kedua. Yang ketiganya kata Allah, innahu kana kafuran. Manusia itu tidak tahu terima kasih. Tidak tahu balas budi manusia itu. Tidak tahu diri. Iya. Semua yang didatangkan oleh Allah kepada kita sebagai rezeki itu semuanya given, diberikan. Nggak ada yang dibeli sama kita. Air hujan dibeli sama kita? Enggak. Ya, air hujan itu masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah, menghasilkan tanaman. Tanaman itu yang kita makan, buah-buahan segala macam ada dari bumi itu. Betul. Lupa bersyukur berarti ya. Lupa bersyukur kepada Allah. Nafas juga gratis. Iya. Tidak mau ibadah, tidak mau bersyukur, tidak mau berdoa kepada Allah, lupa kepada Allah. Seolah-olah tidak mau bergantung kepada Allah. Kita semua udah pintar nih, udah teknologi, mengandalkan teknologi. Nah, mengandalkan teknologi itu bisa syirik, Pak. Ya, bisa jatuh ke dalam kita bukan bergantung lagi kepada Allah, tapi bergantung kepada alat-alat itu. Nah, sekarang kan manusia digiring ke situ semua. Hari ini itu. Teknologi adalah Ya, jadi akhirnya kalau tanpa teknologi lama-lama manusia jadi makin lemah akhirnya. Karena bergantung. Kalau zaman dulu kan mengandalkan kekuatan diri kan. Iya. Betul? Struggling. Nah, makanya mentalnya lebih kuat. Kalau anak-anak sekarang kan mentalnya tempe. AI. Ya betul. Ya. Ditambah spiritualnya nggak pernah di ini lagi. Pupuk. Nggak pernah dipupuk, nggak pernah baca Quran, nggak ada iman lagi. Mentalnya buruk, spiritualnya juga kata Imam Ghazali tadi dikatakan seperti cermin yang sudah berdebu, betul? Bagaimana mau membangun peradaban? Gimana mau revolusi mental Itu nggak ada seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempatnya inahu kana kotor. Di samping itu manusia itu kikir. Kikir manusia itu. Jadi ketika dia dapat bencana, dia ceritakan kepada teman-temannya. Tapi kalau kita dapat keuntungan, mah disuruh buat introvert pas punya uang mah, extrovert lagi punya duit. Betul banget. Itulah sifat buruk manusia. Nah, kita harus sadar karena kita buruk seperti ini, kita harus perbaiki jangan seperti ini. Itu sifat buruk manusia yang keempat. Ya, kita cepat aja ya. Yang kelimanya itu dalam surat Al-Ahzab dalam soal amanah. Innahu kana jahulan doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu dolim dan bodoh ketika menerima amanah. Kan pada saat itu Allah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan juga gunung. Semuanya nolak, semuanya. Tidak mau ya. Wa asfaqna minha. Karena takut tidak bisa melaksanakan. Tapi cilakanya wa hamalahal insan diterima oleh manusia. Innahu kana dzuluman jahula kata Allah. Manusia itu dolim, menganiaya dirinya sendiri. Udah tahu celaka, nyempung ke dalam kecelakaan, lagi udah tahu celaka, ya. Ciloko guys. Ya, betul. Manusia itu udah tahu bahwa pinjam uang bunga itu akan celaka, tapi tetap pinjam, udah tahu celaka juga. Itu manusia dolim. Balik lagi tadi mungkin kikir. Betul. Kikir ya. Dan juga jauh lah bodoh manusia itu. Tidak tahu akibatnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu sifat keburukan yang kelima keenam. Dan yang ketujuh ini yang paling bahaya juga, ya manusia itu memiliki sifat jadal, suka membantah. Jadi kepada kebenaran itu banyak yang membantah, bukan menerima, bukan introspeksi ini. Ketika dinasehati, banyak manusia itu membantah. Nah, sifat buruk itulah yang menghalangi manusia menjadi orang yang nanti akan mendapatkan keselamatan. Begitu. Jadi kalau kita sadar diri bahwa kita memiliki keburukan dan kita tinggalkan keburukan sifat-sifat yang buruk tadi, karena kita mengenal diri kan, baru kita bisa mengenal pencipta kita. Karena pencipta tidak akan datang kepada hati yang kotor, begitu. Nah, ini jalan menuju liautian tadi, kepingan liautian tadi, yaitu menuju jalan keselamatan. Begitu. 7 kelemahan yang membuat kita sudah kita jabarkan ketika manusia itu punya 7 kelemahannya. 7 kelemahan semua manusia sama. Mau bangsa apapun juga. Kalau sudah tahu 7 itu, 7 kelemahan dan keburukan manusia. Ya.
yang menghalangi manusia untuk bisa mencapai keselamatan. Itu relate semua ya tadi. Ya, tapi kalau itu bisa dihindari, insya Allah kita akan menuju kepada keselamatan itu akan terbuka. Tapi kalau 7 itu masih kita kerjakan, yang 7 kelemahan tadi, maka kita sulit untuk menuju jalan keselamatan itu. Jalan keselamatannya mungkin akan tertutup lama-lama dan tidak akan terbuka. Nah, kan harus dibuka dulu, gitu. Ya. Produser ada yang 7 ada di dalam produser nggak? Prosesnya ada yang 7. Kita harus buat diskusi kan? Ya, betul. Mudah-mudahan kita, ya, harapan kita lewat podcast ini, ya, itu bisa mendatangkan betul-betul kesadaran diri. Iya. Ya, bukan kita merasa diri kita paling benar, tidak. Iya. Tapi kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Kan kata Allah juga itu kan, ya, kesabaran dan kebenaran. Banyak yang merasa paling benar, mulai sekarang saya yang salah kan ah. Ya. Jadi mudah-mudahan ya lewat ini kita semakin sadar diri, menjadi lebih baik hidup kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Begitu ya. Tad, kesimpulannya Tad dari Marifatul Insan ini Tad, karena mungkin tema kita hari ini sudah tentang Marifatul Insan sudah cukup ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Nah, ini Marifatul kelanjutannya. ilmu berarti ya Tad? Iya, jadi ilmu dulu. Ya, setelah kita mengenal diri, kita datangi hijrah menuju ilmu kan, ilmu didatangi gitu ya. Ini modul menarik untuk menjadi keselamatan tuh tidak ada di podcast yang lain, hanya ada di Pingan Leo. Ya, jadi para sahabat, para sobat semua ya, lebih baik kita secara konsisten mengikuti acara kita. Ya, terus ya, karena kita bersambung terus, menyambung. Sambung ini Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah ya, mendapatkan petunjuk dari Allah ya, dari manapun keselamatan datang ya, dan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Begitu. Nah, Ya. saya pengen dengar satu kesimpulan dari 2 episode ini menurut Ustadz, dari pemikiran Ustadz. Marifatul Insan ini apa Tad? Biar closing statement di episode pertama. Closing statement. Dari Marifatul Sekali lagi dari Marifatul Insan ini, sekali lagi ya, yang mendengarkan acara ini kan sifatnya universal nih. Betul. Islam itu universal. Jadi saya tawarkan Islam untuk semua, Siapapun. untuk siapapun. Karena Islam itu diutus ke dunia ini rahmatan lil alamin. Itulah misi daripada Islam. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu Jalur keselamatan. jalur keselamatan dalam arti yang mendatangkan ya, dibimbing oleh Allah untuk mendatangkan manusia kepada jalan keselamatan, dan kita mudah-mudahan manusia bisa diselamatkan. Amin. Begitu, jangan selamat sendiri. Oh, mantap. Itu berarti egois itu kalau selamat sendiri. Balik lagi kita itu sebenarnya di sini. Iya, kita ajak orang lain juga untuk Iya. selamat. Kami ajak nih, Ya. karena saya tidak mau ada masuk ke sifat yang 7 tadi, kikir dan ngerasa benar sendiri. Udah mulai sekarang. Ya ingat ya Pak Produser, 7. Tad, kita akhiri saja Tad dari bahasan Marifatul Insan ini. Insya Allah di episode selanjutnya kita bahas ada penuntut ilmu ya Tad. Iya. Betul kata Kita tadi, kata Ustaz. tutup dengan doa akhir majelis ya supaya berkah ya. Amin amin Tad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chung ni men ping an, yen chen chu zhe ini men. We will come back to the next episode in Ping and Leo Care. Gitu ya Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.